Balik lagi dengan gua Gian and welcome to Cinema Journey. Hoi. Ini gua akan ngebahas soal komik yang nanti sih bakal dijadiin film sebenarnya. Jadi ini salah satu projectnya Jagat Cinema Bumi Langit. Itu gue sebenarnya di beberapa waktu lalu gue pengen ngebahas si Buta gitu. Cuman itu nanti dulu. Mungkin kalau misalnya yang di episode ini gue mau share tentang jagoan atau Adi Satria kesukaan gue di dalam Jagat Cinema yang nanti bakal dibikin. Jadi gue emang gara-gara si Bumi Langit Project ini gue jadi bacain komik-komiknya. Dan kebetulan komiknya tuh emang yang gue baca itu adalah yang versi revolusi, bukan yang pusaka. Jadi buat insight awal, jadi yang kalau misalnya lu tahu ya dari awal-awal tuh yang si Prahara yang Civil War, terus yang komik-komik yang pas zaman-zaman sebelum Bumi Langit itu ngegodok lagi revolusi, itu tuh versinya pusaka. Pusaka tuh adalah versi timeline awal. Nah, sekarang timeline tuh udah dibenerin dan dimasukkan ke dalam eranya revolusi, yang berarti nanti yang Civil War gitu-gitunya bakal ada lagi. Kalau misalnya lu lihat notice itu ya paling gampang kalau pusaka Gundalanya tuh yang versi baju ketat, kalau yang revolusi udah pakai yang versi Joko Anwar. Nah, jadi gue kan akhirnya baca di e-books nih, e-books beberapa komiknya. Jadi ada yang nih, yang folder ini kebetulan yang versinya Jawara. Jadi gue akhirnya baca si Buta kan. Baca si Buta, baca Mandala, cuman Mandala baru ada 1 episode. Dan dari pas lagi baca-baca tuh ternyata gue suka deh sama si karakter Doi nih, Mandala. Jadi akhirnya setelah gue baca, gue mau share kenapa karakter favorit gue tuh Mandala instead of si Buta. Karena dulu gue suka si Buta karena dari style gambarnya dia kayak Musashinya Vagabond, terus dia juga kayak Ronin gitu, pengembara ceritanya. Cuman gue liat kalau si Buta tuh memang dimensi karakternya dia tuh kayak terlalu lone warrior sih. Nah, kalau misalnya si Mandala, memang sih dia kalau misalnya dari komik yang bisa lu baca di e-books itu, dia belum terlihat banget secara dimensi karakter dan latar belakangnya. Cuman gue tertarik dengan sifat dia yang menurut gue cukup aura misteriusnya kuat. Dia setengah siluman ya, dan dia tuh gue suka juga karena dia abadi. Yang gue suka di sini karena dia abadi, jadi karakter dia tuh somehow bisa dipakai terus nih, bahkan sampai ke eranya Patriot, ke eranya selanjutnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya gue suka si Mandala nih, berarti dia tuh karakternya bakal fleksibel banget. Dia bisa menjadi plot device-nya, dia bisa menjadi solusinya, dia bisa menjadi misteri yang bakal ngehook ke audiens atau pembacanya, karena dia tuh kan legendaris banget kan. Dia itu setengah siluman dan dia tuh memegang si 2 golok setan yang senjata terkuat di salah satu senjata terkuat di Bumi Langit. Karena kalau golok setan itu ada 2, sebenarnya lu cuman bisa pegang 1. Jadi ketika lu megang 1 golok setan, yang megang 1 lagi lu akan sama si pemegang golok setan 1 lagi bakal fight to the death. Jadi itu kayak kutukannya. Cuman kalau Mandala dia bisa megang dua-duanya dan nggak fight to the death. Jadi kalau misalnya salah satu kenapa si Mandala immortal adalah karena si golok setannya itu, guys. Nah, jadi gue suka sama si Mandala tuh karena dimensi karakter dia tuh serius. Karakternya tuh misterius. Dia tuh sebenarnya karakter yang sangat kuat banget, tapi entah kenapa banyak hal-hal dia itu menahan kekuatannya untuk pengen tahu dulu skill musuh gue tuh segimana. Gue biasa nggak ya mengalahkan musuh gue dengan kekuatan physical strength gue dulu. Karena dia tuh bisa punya tenaga dalam, dia punya healing factor, dia bisa ngeluarin energi, terus dia punya golok setan. Tapi waktu dia ngelawan si Buta, dia tuh kayak coba pakai skill gue sebagai manusia dulu. Nah, itu menurut gue karakter yang kayak gitu tuh menarik karena dia punya banyak pertimbangan. Dan secara looks juga dia tuh kayak jauh kelihatan lebih muda daripada si Buta. Padahal waktu di era itu si Buta umurnya kayak ya let's say 30 mau ke 40, si Mandala tuh udah ratusan tahun umurnya. Nah, jadi gue ngelihat karakter si Mandala itu mengingatkan gue ke salah satu karakter dari Capcom, yaitu Dante dan Virgil. Itu menurut gue sebuah apa ya, sesuatu yang cukup relate muncul di Mandala gitu. Dia not human, dia half demon ya, half siluman, terus
Dia memiliki quest, dia tuh kan sebenarnya pengen melihat, sebenarnya yang gue juga suka visinya si Mandala, dia tuh bukan pengen membawa keadilan, dia tuh sebenarnya bisa jadi salah satu orang yang memicu munculnya si Adi Satria ini. Dia tuh yang agak sedikit ngegat si Buta, kayak udah kita tuh perannya sebagai orang-orang jagoan ini tuh adalah yaitu jadi pahlawan. Cuman waktu itu si Mandala bilangnya bukan jadi pahlawan, lebih keren. Dia bilang kita harus mengenalkan bahwa kita tuh adalah bangsa petarung. Wow, itu tuh menurut gue kayak sesuatu yang lebih grounded daripada lu pengen jadi hero doang. Lu tuh sebenarnya walaupun emang di dalam light side gitu, di dalam sisi yang baik, tapi lu juga sebenarnya tuh ada sisi egois. Gue tuh pengen mencari musuh yang kuat, makanya gue travel time to time mencari musuh yang kuat. Gue ketemu si Barda, ketemu si Buta, gue coba lawan dulu, terus ketemu musuh-musuh lainnya dilawan, dan itu akhirnya bisa menjadi kayak calon perkembangan perjalanan si Mandala tuh menarik. Dia bisa masuk ke timeline manapun kan berarti kan. Jadi salah satu yang gue suka kenapa karakter favorit gue adalah Mandala, dia tuh tangible, dia tuh bisa dipakai di mana aja, dan dia pun kekuatannya nggak se-OP yang lu kira. Dia nggak se-OP Sri Asih yang bisa jadi gede, bisa jadi 3, bisa jadi wah. Dan kalau misalnya dari pengumuman yang sudah ada kan, udah diliatin kan yang bakal jadi Mandalanya si Joe Taslim kan. Bahkan itu sebelum si Buta muncul. Sampai sekarang walaupun kita tahu dari tis-tisnya, ini pada pasti Iko yang bikin yang jadi si Buta, tapi belum ada official announcement-nya bahwa Iko itu jadi si Buta. Tapi malah yang udah ada announcement officialnya adalah si Joe Taslim jadi Mandala. Jadi sebenarnya kenapa gue suka juga, selain memang karakternya itu bagus di komik dan writing-nya bagus, secara penulisan karakternya itu bagus, dia tuh masih blank page banget gitu. Materinya tuh masih sangat sedikit, jadi masih enak dikulik, diadaptasiin lagi. Jadi kalau misalnya mau di Jawara, apalagi di era Jawara itu kan eranya dia bisa masuk banget, dia bisa sebagai story plot, subplotnya si Buta nanti. Kalau buat nanti di era Patriot, dia juga bisa masuk ke dalam, ternyata mungkin dia menjadi salah satu solusi misalnya ngelawan Kiwi Lauk mungkin. Kiwi Lauk kan kalau misalnya di jagat sinema kan munculin lagi kan. Jadi ini kita nggak usah ngomongin CGI dan macam-macam dulu ya. Gue pikir sih itu masih banyak waktu lah. Gue sih ngebayang untuk the next aja tuh kayak kita masih butuh 3, 4 atau 5 tahun lagi, dan kayaknya dalam waktu sepanjang itu tuh CGI kita juga ngeri sih. Ngelihat sekarang dalam waktu pesat tiba-tiba udah bisa loncatnya segini gitu. Jadi cuman kalau dari story itu concern gue. Kalau misalnya memang Sri Asih itu adalah sosok yang sekuat itu, Kiwi Lauk juga kuat, Mandala tuh menurut gue bagus buat jadi penengah. Jadi sebagai fungsi gue suka, dan sebagai karakter gue juga suka banget. Dia mengingatkan gue ke beberapa karakter favorit gue di Capcom tuh, di Dante sama Virgil dari Devil May Cry gitu. Jadi mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Lu juga bisa share nih, lu kalau di jagat sinema atau di Bumi Langit, Adi Satria atau jagoan yang lu suka tuh siapa? Lu bisa share dan kenapa? Share pendapat kalian di kolom komentar bawah. Kalau misalnya lu suka sama konten ini, lu bisa klik tombol subscribe-nya dan nyalain tombol loncengnya. Nggak juga nggak apa-apa sih, tapi kalau misalnya lu suka dengan obrolan-obrolan film, gue juga ada podcast itu di Ngopi Ngobrolin Film, itu bisa cek di Spotify. Oke, mungkin sekian dulu untuk Cinema Journey kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.